بنت النبي فاطمة أم الحنون الوصول، وأم أبيها النبي المختار طه الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matul Islam wa kafa bihamdi ni'mah wa nahnu fi ansil warahah wa huburin wastirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa ankadana min zulmatil jahli wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah wa ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Kahil man shalla alayya kulla yawm salasa marrah hubban li wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah an yaghfira dhunubuhu dhalikal yawm wa tilkal laila kama qala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam Ibn Rajab al-Hambali inna a'dhama ni'am irsalu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muhassil li sa'adati darin. Sadaqallahu al-'azim wa balagal rasulul habibu fil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Abaina al-afadil wa suyuhul idzah wal asatizatul karamah yang sama-sama saya muliakan dan saya hormati, para orang tua, para sepuh, para warga, wabil khusus anak cucu baginda Rasul yang hadir bersama kita, yang sama-sama saya hormati, Al-Mukarram Habibna Al-Mahbub Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Bahar, ahlan wa sahlan Habib. Begitu juga hadir bersama kita Habib Hasan bin Ja'far Al-Bahar. Hadir juga bersama kita Ustadz As'ad Nur. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Ustadz Hendra beserta keluarga besar beliau. Kita doakan semoga para habaib kita, para ustadz-ustadz kita, begitu juga Sahibul Bait, kita doakan semoga beliau semuanya panjang umur dan Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Semoga apa yang beliau cita-citakan Allah kabul semuanya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin majelis Siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Sore ini kita ditakdir duduk di majelis ta'lim yang tanpa kita sadari saudara kita ini duduk di raudhah min riyadil jannah yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, nahnu fi raudhatin warahah wa huburin wastiraha ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita adalah kita semua dibikin, kita semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, mengikuti teladan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad dan meneladani orang-orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal saudara perlu kita ketahui, Nabi itu tidak membutuhkan salawat kita. Akan tetapi kita orang yang butuh dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bentuk salawat yang kita baca tersebut dipenuhi dengan rasa ta'zim, dipenuhi dengan rasa mahabbah. Kalaulah kita mendengar bagaimana orang yang baca salawat pagi sore saja dia mendapatkan karunia yang begitu besar, apalagi 1000 saudara. Bahkan di dalam riwayat baginda Rasulullah beliau pernah berkata kepada Aba Kahil, wahai Aba Kahil, kamu baca salawat kepadaku dalam sehari 3 kali saja. 3 kali saja kamu baca salawat kepadaku, hubban li wa syauqan ilayya. Kamu baca itu salawat yang sangat sedikit, kamu rindu kepadaku, wajib bagi Allah mengampuni dosa-dosamu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Dan satu kenikmatan yang begitu besar, saudara, dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, yaitu Allah utus ke muka bumi ini Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sore ini, saudara, kita semua sedang merasakan nikmat berkat Allah utus ke muka bumi ini Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sore ini, saudara, kita kumpul di satu majelis ta'lim yang dikatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, innal ilmu ta'lumuhu wa ta'limuhu arfa. Ilmu itu dipelajarin dan mengajarinya kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Orang itu untuk sampai kepada Allah macam-macam, saudara. Ada orang untuk sampai kepada Allah dengan zikirnya dia. Ada orang untuk sampai kepada Allah dengan sedekahnya dia. Ada orang untuk sampai kepada Allah dengan puasanya dia. Tapi ada amal yang paling cepat sampai kepada Allah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, yaitu dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, saudara, sore ini kita semua Masya Allah ditakdir sama Allah duduk di majelis taklim. Yang kita bertanya, qalu wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Qalu wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Qalu hilakul dzikri, majelis ilmu. Dulu ada ulama, saudara, namanya Abi Muhammad Atta. Ini ulama dapat julukan mufti. Mufti ini orang yang berguru dengan 200 sahabatnya Rasulullah. Ini Abi Muhammad Atta ini ucapannya dipegang, saudara. Ditanya, apa itu maksud hadis Nabi hilakul dzikri? Beliau mengatakan yang dimaksud hadis Nabi hilakul dzikri majalisil halal wal haram, kaifa tabi wa tastar, wa kaifa tusalli wa tasum, wa kaifa tankih, wa kaifa tutalik, wa asya dhalik. Maksud hilakul dzikri pengajian, saudara, yang ngajarin mana halal, mana haram, bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara puasa, bagaimana cara sholat, bagaimana cara nikah, bagaimana apa itu tolak, itu hilakul dzikri. Dan ini Abi Muhammad Atta ini, beliau luar biasa, saudara. Beliau ini hidup di zaman Imam Muhammadul Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, wabnata Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cucunya Nabi, saudara, anak dari cicitnya baginda Rasulullah, yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabatnya Jabir, wahai Jabir, ini saya punya cucu Husain lagi di kamar. Nanti Husain bakal punya anak namanya Ali, ahli ibadah. Nanti di hari kiamat kalau diserukan, bangunlah wahai pimpinan ahli ibadah, yang bakal bangun anaknya Husain namanya Ali. Nanti Ali ini dia bakal punya anak namanya Muhammadul Baqir, alim. Orang bakal pada ngaji itu sama beliau. Ketika saat itu Imam Muhammadul Baqir mengetahui kealimannya Abi Muhammad Atta ini, apa kata Imam Muhammadul Baqir? Alaikum bi Atta. Jangan ngaji sama saya, kalian ngaji sama Atta. Wallahi huwa khairul lakum minni. Bagi saya dia lebih baik dari saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Abi Muhammad Atta, saudara, yang menjelaskan secara detail tentang kedudukan majelis-majelis ilmu. Dan tanpa kita sadarin ibu bapak, kita ini duduk di atas sayapnya para malaikat yang hadir di setiap majelis. Di Hadramut sana, saudara, ada orang alim masih hidup sampai sekarang. Di majelisnya, kalau muridnya datang, itu murid baru masuk pintu satu langkah ditahan sama gurunya. Give, stop. Jangan masuk dulu. Disamperin sama itu Habib. Dicolek kakinya, dicium tangannya. Kata ini murid, wahai guru, apa yang antum lakukan? Antum ini seperti mengambil berkah dari kakiku. Naam, saya memang mengambil berkah dari kakimu. Karena saya melihat kamu ini berdiri di atas sayap-sayap para malaikat yang hadir di setiap majelis-majelis taklim. Dan kita tahadusan bine'amah, saudara. Amin Allah sore ini bisa duduk di majelis-majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, saudara, kita lihat kemuliaan baginda Rasulullah. Kita lihat orang-orang yang istiqomah di dalam membaca salawat untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Segala hajat kita, saudara, amin Allah digabul baca
Salawat. Punya masalah sama Allah diangkat masalah kita dengan keberkahan kita membaca salawat. Bahkan lebih dari itu saudara, jenazah kita sama Allah bakal dijaga saudara. Al-Imam Muhammad Al-Jaduli di dalam kitab Mutahassul Syarah Sama'il Rasul jilid ketiga disebutkan panjang cerita saudara. Akhirnya meninggal dunia. Ini orang Masya Allah ahli salawat kepada Rasulullah. Senin ada salawatnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari ada salawat khusus untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dikubur di dalam tanah sudah 77 tahun. Saat itu ada pembongkaran di kampung itu. Kata pemerintah, ini kuburan yang ada di sini kita pindahin. Ayo warga bantu bongkar-bongkarin kuburan. Pindahin jenazah dan mayat-mayat yang ada di sini. Tinggal satu kuburan saudara, ada kubahnya. Ibarat kita nih kalau di sini kayak 2 batang deh, ada kubahnya. Kata warga, kalau yang ini saya nggak berani bongkar. Kenapa? Ini makomnya wali, ini makomnya orang soleh. Nggak apa-apa bongkar. Saya takut kualat, ini orang Masya Allah. Nggak apa-apa bongkar, nanti saya bikinin kubah juga yang baru di sana. Akhirnya warga memberanikan diri membongkar kuburan itu. Akhirnya setelah dibongkar, ditemukan jenazah beliau setelah dikubur 77 tahun masih utuh, subhanallah. Mereka yang bongkar nggak percaya saudara. Dibuka kain kafannya, wajahnya masih bercahaya dalam keadaan senyum. Mereka penasaran, mereka tempelkan tangan mereka, ini tulang atau kulit. Ternyata tulang, kulit, daging semuanya masih utuh, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. 77 tahun saudara, Allah jaga, Allah lindungi, Allah perhatikan. Kenapa? Karena mereka waktu hidup di dunia selalu perhatian dengan sunnahnya Rasulullah, selalu perhatian dengan salawat untuk Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ibu bapak, jadikan salawat wirid, keistiqomahan yang selalu kita baca, baik di motor, di mobil, di jalan, bangun tidur, mau tidur, baca salawat. Tuh kita lihat pengarang Maulid Tiba saudara, Syekh Abdurrahman Alibai. Yang dibaca itu maulid di Asia, di Afrika, di Eropa, di mana-mana. Sehingga begitu berkah itu kitab, Masya Allah. Habaib, Kiai, Ustadz, ajengan, semuanya baca Maulid Tiba, betul. Itu cintanya Syekh Abdurrahman Alibai kepada baginda Rasul begitu, Masya Allah. Waktu beliau mau meninggal dunia, beliau tulis wasiat. Kalau saya meninggal dunia, gotong jenazah saya, iring jenazah saya, satu pun jangan ada yang menangis. Karena dengan saya meninggal dunia, itu pintu gerbang untuk saya berjumpa dengan Rasulullah. Jadi nanti gotong jenazah saya sambil kalian baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan pukulkanlah hadrah-hadrah. Maka setelah disolati jenazahnya saudara, ketika hendak digotong jenazahnya 10 orang, nggak ada yang bisa menggotong jenazahnya. 20 orang nggak ada yang bisa menggotong jenazah Syekh Abdurrahman Alibai. Semuanya bingung. Ini wali min awliyaillah, ahli shalah ala Rasulillah. Kenapa kok tidak bisa digotong jenazahnya? Kata anaknya, ini ada wasiatnya yang belum dilaksanakan. Mana coba lihat, dilihat kertasnya. Kalau saya meninggal dunia, gotong jenazah saya, iring jenazah saya, satu pun jangan ada yang menangis. Gotong jenazah saya sambil kalian baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Maka setelah dibacakan ya Nabi salam alaika sampai habis, 2 orang bisa mengangkat, bisa menggotong jenazah Syekh Abdurrahman Alibai. Allahumma shalli ala Muhammad. Digotong jenazah Syekh Abdurrahman Alibai sambil dibacakan salam untuk Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ibu bapak, kecintaan para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, salafus saleh kita. Cintanya kepada baginda Rasul, cintanya kepada salawat begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis di sore ini saudara, kita semua ditakdir orang-orang yang cinta di dalam membaca salawat untuk Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah
Majelis Siratul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui saudara, kemuliaannya baginda Rasulullah. Sayyidina Jabir bin Samurah saudara, sudah tua renta. Di wajahnya yang sebelah kiri sudah keriput, di sebelah kanan kayak bayi. Gara-garanya kata Sayyidina Jabir, dulu baginda Rasul masuk kampung saya, kepala saya dipegang oleh baginda Rasulullah, lalu tangannya turun ke wajah saya yang sebelah kanan. Bagian pipi saya yang sebelah kanan ini tersentuh telapak tangannya Rasulullah. Sampai detik ini saudara, saya sudah tua renta, tidak keriput berkat tersentuh oleh telapak tangannya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tidak sampai di situ saudara, kita lihat waktu Isra Mi'raj saudara, kemuliaan benda mati yang menempel di baginda Rasul ikut mulia saudara. Kita lihat sendalnya Rasulullah saudara, berbeda dengan sendal kita. Kalau sendal kita pakai masuk masjid, masuk musola, kira-kira boleh gak? Nggak boleh, dilarang. Berbeda dengan sendalnya Rasulullah, masuk dalam surganya Allah. Kalaulah Sayyidina Musa ibu bapak, ketika hendak berjumpa dengan Allah menggunakan sendalnya, ditegur sama Allah, iklan alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaslah sendalmu wahai Musa, kamu ini berada di gunung Tursina, gunung yang suci ini, ingin berjumpa dengan aku. Berbeda dengan baginda Rasulullah, ta'aduban sama Allah. Waktu mau masuk surga, lepas sendal saudara, ditegur sama Allah, jangan lepas sendalmu wahai kekasihku Muhammad. La taqlan alaik hatta tatasyara fil jannah bin alik. Jangan buka sendalmu wahai kekasihku Muhammad. Pakailah sendalmu supaya surga dapat berkah sendalmu wahai kekasihku Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga berharap mendapatkan berkah dari sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan kita saudara yang menghadiri majelis-majelis ta'lim, yang dimana di majelis ini tadi dibacakan maulid untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Lau badalin nas majalis sawab majalis al-ilmi laktatalu hatta yutrata kullal amaratin imaratah wa kullal suki suqah. Imam Ka'ab bin Akhbar, ulama terkenal zaman dahulu, beliau berkata apa ibu pak? Seandainya pahala ngaji, seandainya pahala duduk di majelis ilmu kelihatan, orang pada berantem bu. Yang di pasar ditinggal pasarnya, yang lagi dagang ditinggal dagangannya, yang punya bangunan ditinggal semua bangunannya, pada berebut pahala ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah malam ini, sore ini kita bersyukur saudara, ditakdir oleh Allah bisa duduk di majelis-majelisnya Rasulullah. Dan ini yang manfaat ibu bapak, bukan kita aja yang duduk, bahkan orang yang jauh pun, di luar kota pun, berkat sore ini kita duduk di majelis ini, mereka bakal mendapatkan manfaatnya dari kita saudara. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, di dalam kitab beliau mengatakan apa saudara? Mayu'gad majelis ilmin au dzikrillah. Tidak diadakan pengajian majelis ta'lim, mayu'gad majelis ilmin au dzikrillah. Tidak diadakan pengajian majelis ta'lim yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, illa ansya'allahu min dzalikal majlisi sahabatan bayda. Melainkan Allah akan menciptakan berkat majelis perkumpulan seperti ini, awan berwarna putih. Fayasukuha ila qaumin lam ya'malul khairan gad. Berkat majelis perkumpulan seperti ini saudara, Allah ciptakan awan putih. Itu awan putih berjalan nyari kampung yang di situ ahli maksiat, nyari perkumpulan yang di situ tidak pernah melakukan amal soleh. Wa yunkiruha alaihim, dan diturunkan hujan di kampung itu, diturunkan hujan di lembah-lembah itu. Fayasiru kullukum minas suhada. Berkat kejatuhan air hujan dari awan putih tadi saudara, satu kampung jadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat siapa? Berkat antum, berkat kita saudara. Pengajiannya di Bekasi, perkumpulan kelompok lembah itu adanya misal di Surabaya atau di Bogor atau di Jakarta, yang kita nggak tahu saudara.
berkat apa? Berkat majelis ta'lim. Makanya alhamdulillah kita sering-sering tahadusan bine'mah sama Allah, bersyukur sama Allah ditakdir, punya kaki, punya jiwa, punya raga, duduk di majelis ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu bapak kita semua mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam.